sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Vicon terakhir pada modul 3 ini, kita akan membahas mengenai perhitungan biaya variabel dan pelaporan segmen sebagai alat untuk manajemen. Bagaimana mengevaluasi kinerja manajerial? Yang kinerja manajerial ini sering dihubungkan dengan profitabilitas unit-unit bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Ya, biasanya terjadi pada perubahan laba dari waktu ke waktu ataupun periode-periode dan perbandingan antara laba yang sesungguhnya dengan laba yang dianggarkan. Ini harus dievaluasi bagaimana kinerja manajerial tersebut. Nah, kemudian evaluasinya ini ada 3 hal. Yang pertama adalah jika terjadi peningkatan penjualan, hal-hal yang lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Nah, kemudian jika terjadi penurunan penjualan, maka hal-hal yang lainnya itu dianggap tetap, maka laba akan menurun. Nah, kemudian jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba juga tidak berubah. Jadi ini adalah salah satu mencerminkan bagaimana kinerja seorang manajemen ataupun manajer gitu ya. Kemudian di sini kita menggunakan metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer tersebut. Nah, di sini ada contohnya pada PT Alam Hijau. Maka data operasinya sudah ada di sini. Untuk keterangannya kalian sudah baca ini selama 2 tahun. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah, untuk laporan laba rugi dengan menggunakan penentuan biaya variabel, di sini caranya sama dengan yang tadi. Kalian tinggal kalikan dengan harga jual dikali unit yang dijual. Untuk yang 2019, di sini untuk yang 2019 kita melihat dari yang di sini ya. Nah, 50 per unit dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya 500.000. Begitu juga dengan 2020, hasilnya 1 juta. 50 rupiah dikali dengan 20.000, maka hasilnya 1 juta. Baru kita tentukan total biaya variabelnya. Untuk yang total biaya variabelnya di sini adalah harga pokok penjualan variabelnya di sini sebesar 200.000. 200.000 ini diperoleh dari 20 rupiah dikalikan dengan unit penjualan 10.000. Nah, kemudian yang 2020 biaya produksi variabel per unitnya 20 dikali 20.000. Maka hasilnya ada yang 200, ini kan dikali 10.000. 20 dikali 10.000 dan di sini 20 rupiah dikali 20.000. Hasilnya 400.000 rupiah, maka akan diketahui margin kontribusi dengan total. Kalian tinggal kurangkan saja dari penjualan dengan total biaya variabelnya, kurangin aja. Kemudian kita mencari yang biaya tetapnya, yang totalnya 400.000 rupiah sama dengan 2020. Ini karena dia tetap. Nah, kalian tinggal pindahkan saja nilainya sehingga akan diketahui laba ataupun rugi operasi. Kalian tinggal kurangi dari margin kontribusi totalnya 300.000 dari tahun 2019 dikurangi dengan 400, di sini kan hasilnya 100 minus. Kalau di sini kan enggak. Jadi hasilnya 200. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Lebih Bisa, Bu. gampang ini. Nah, kemudian untuk yang laba rugi dengan metode biaya
penuh. Nah, penentuan biaya penuh ini disingkat aja di sini penentuan biaya penuh. Di sini adalah caranya sama dengan yang tadi ya, caranya sama 50 dikali 10.000, 50 dikali 20.000. Harga pokok penjualannya ini pun diperoleh dari mana? Kita harus menghitung kembali kalau yang harga pokok penjualannya ada yang 400.000 dan ada yang 1 juta. Nah, dari mana kita menghitungnya? Nah, di sini kita menghitung harga pokok penjualannya. Dari sini ya. Nah, di sini kan harga pokok penjualannya warna hijau ini. 400.000 dan 1 juta. Caranya adalah persediaan awalnya di situ kan udah ada di dalam soalnya. Kita menghitung yang harga pokok produksinya. Harga pokok produksinya ini kan 800. Nah, 800 itu diperoleh dari 40. 40 ini kan caranya udah ada, udah Ibu jelaskan di sini. Nanti Ibu kasih slide-nya untuk mengerjakan kuis. Nah, kemudian ini kan udah dijelaskan di sini 400.000 udah dalam soal dibagi dengan 20.000 unit pada tahun 2019 sudah ada di dalam soalnya. Tinggal kalian tambahkan dengan Rp20 biaya produksi per unitnya. Maka hasilnya 40. Begitu juga dengan yang 2020 maka hasilnya 60. Kalian tinggal kalikan saja. Nah, dengan unit penjualan masing-masing. Kalau 2019 unit penjualannya itu ada yang 20.000 dan yang untuk 2020 ada yang 10.000. Ada di dalam soalnya. Nah, di sini kan unit penjualannya nih. Nah, ya kan? Yang ini ya untuk unit produksinya. Nah, ada yang 20.000 dan ada yang 10.000. Kalian kalikan aja Rp60 dikali 10.000 sama dengan 600.000. Begitu juga dengan yang 20.000, Rp40 dikali 20.000. Nah, kemudian ini caranya sama juga, tinggal kalian hitung sendiri. Akan ketemu nanti dengan harga pokok penjualannya. Kalau sudah ketemu, maka kalian bisa pindahkan di sini. Ya, di sini sehingga laba atau rugi operasinya kalian tinggal kurangin saja sehingga 2020 dia hasilnya 0 karena penjualan sama HPP-nya sama. Itu ya, bisa dipahami? Bisa ya? Iya, Bu. Nah, ini tinggal ditambahin doang loh ini noh. Nah, persediaan akhirnya kan udah. Ya, jadinya kalian tinggal ini kan aja kurangin. Nah, di sini kan pengurangannya nggak ada, makanya nilainya tetap 1 juta. Kalau ini kan pengurangannya dari 800. Nah, 800, maka nilainya 400 karena dikurangi dengan 400.000. Bisa dipahami ya? Gampang. Iya, Bu. Oke, next. Untuk yang pelaporan segmen, ini untuk yang pelaporan segmennya ini merupakan salah satu evaluasi sih sebenarnya bagi seorang manajer dalam pelaporan kontribusi dari setiap aktivitas ataupun kegiatan ataupun daerah pemasaran atau unit bisnis terhadap laba perusahaan. Ini disiapkan berdasarkan metode penentuan biaya variabel untuk menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada jika disiapkan dengan metode penentuan biaya penuh. Jadi apakah metode biaya variabel itu lebih baik daripada penentuan biaya penuhnya? Nah, jadi manfaatnya untuk yang menggunakan metode biaya variabel sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja, tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja manajer saja, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Nah, jadi apakah metode BPP atau penentuan biaya penuh itu lebih baik daripada metode yang penentuan biaya variabel. Jadi manajer harus pintar-pintar ya menggunakan kedua metode tersebut, mana yang lebih baik. Nah, di sini
contoh kasat matanya, artinya di sini adalah kita langsung ke dalam jawabannya. Penjualannya ini 800. 800 ini dari mana? Ini belum ada soalnya ya di dalam buku yang saya pakai. Cuman yang penting kita ketahui di sini adalah kita hanya membandingkan apakah metode penentuan biaya penuh itu lebih bagus atau lebih baik dengan menggunakan penentuan biaya variabelnya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, di sini cuman soal yang sederhana aja, tidak ada perhitungan ini dari mana, oh ini dari mana, oh itu dari mana. Itu tidak ada ya. Tinggal kalian totalkan aja di sini, kemudian laba kotornya udah kalian kurangi, harga pokok penjualannya ini adalah udah ada di dalam soalnya. Jadi kalian tinggal kurangi cari laba kotor karena ini menggunakan metode biaya penuh. Tapi kalau menggunakan penentuan biaya variabel kita menghitung margin kontribusinya. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya administrasi dan pemasaran umum. Nah, semuanya di sini sudah disediakan, maka akan terhitung yang namanya laba ataupun rugi operasi. Kalian tinggal kurangin saja, caranya sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita melihat dari berapa ya penjualannya, unit yang terjual, harga jualnya berapa sih. Kalau tadi kan kita menghitung seperti itu ya. Tapi kalau ini enggak, langsung saja. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini untuk yang menggunakan metode tetap penentuan biaya penuh di sini adalah pada tahun 2020. Tadi kan 2019. Nah, penjualannya 800 dikurangi harga pokok penjualannya. Ini udah ada di dalam soal sebenarnya ini ya. Kalian tinggal cari laba kotor dan laba operasinya saja. Ini sebenarnya lebih gampang kalau di buatkan ini penjualannya sekian, harga pokok penjualannya sekian, ininya sekian. Kalian tinggal membuat laporan laba rugi saja. Menentukan berapa margin kontribusinya, berapa laba kotornya, dan berapa laba rugi operasinya. Ini lebih gampang sebenarnya ini daripada yang tadi. Kalau yang tadi kita harus cari tahu dari mana sih ini, dari mana sih itu, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang metode penentuan biaya variabel di sini, nah penjualannya ini kalian tinggal pindahkan dari tadi, ya biaya pemasarannya sudah ada di dalam soal. Kalian tinggal menghitung margin kontribusinya, kemudian laba segmennya. Nah, di sini bukan laba operasi yang kita perhitungkan terlebih dahulu, tapi laba segmen. Nah, laba segmennya itu untuk melihat berapa sih laba yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam metode penentuan biaya variabel. Apakah metode ini lebih baik daripada penentuan biaya penuh, gitu ya. Nah, kemudian di sini nilainya tinggal kalian kurangi saja. Kemudian untuk yang BOP tetap bersama, nah ini untuk BOP tetap bersama ini apakah sama dengan biaya tak terhindarkan ataupun terhindarkan, itu silakan kalian pelajari. Itu sudah Ibu jelaskan juga di YouTube. Nah, di sini nilainya 200.000 dan 40.000 untuk yang biaya pemasaran dan administrasi tetapnya. Nah, kemudian sehingga kita mengetahui laba operasinya di sini kalian tinggal kurangin saja, maka hasilnya minus ya 20.000. Nah, lebih baik menggunakan yang mana? Apakah menggunakan yang ini ataukah yang ini? Kalau lebih baik menggunakan penentuan biaya variabel karena minusnya lebih kecil daripada yang penentuan biaya penuh, ya enggak? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ibu itu yang barusan yang pakai penentuan biaya pokok sama penentuan biaya variabel itu buat yang ini PT Gemaripa ini kalau itu soalnya semuanya sama Bu, maksudnya? Iya, semua sama. Kalau kalian misalkan cari harga pokok penjualan ataupun penjualannya kan tinggal caranya sama dengan yang di atas. Ya kan? Caranya sama. Misalkan
harga jual dikalikan ini. Kalau langsung misalkan nih penjualannya 800.000. Untuk yang radio, DVD player 580, totalnya sekian. Nah, ataupun nanti lebih sederhana ini soalnya daripada yang di awal tadi. Kalau di awal tadi kan banyak tuh soalnya ya. Tapi kalau yang di sini kalian tinggal totalnya saja dan bisa jadi sama dengan yang di awal tadi untuk menentukan penjualannya terlebih dahulu, kemudian harga pokok penjualannya, sehingga akan ketemu yang namanya laba kotor maupun laba operasi. Nah, tapi dengan satu catatan di sini adalah kalian di dalam metode BPP-nya ini, karena kita memperlihatkan adanya perubahan laba, maka harus kita menghitung laba segmennya. Laba segmennya ini diperoleh dari total biaya tetap langsungnya ini sama dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap dikurangi dengan kontribusi margin. Tergantung soalnya nanti, Hanif. Ya kalau soalnya seperti ini enak, ya kan? Nah kalau soalnya seperti ini enak kan? Kalian tinggal cari laba kotornya, nggak perlu menghitung penjualannya berapa sih sehingga mendapatkan sekian. Yang kayak di awal ya enggak? Iya Bu, udah diketahui semua itu. Iya, udah diketahui semuanya ini. Sampai di sini dulu. Salam sehat dan sukses terus buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam sehat semuanya. Ya.